Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta. Pagi ini tanggal 6 Juli 2023 teman-teman. Ruda TPM berada di sekitar Jakarta International Stadium, JIS teman-teman. Baru turun dari JIS 3 rute Harmoni menuju ke JIS. Nah ini teman-teman, vintage series armada milik Transjakarta yang merupakan vintage dari PPD ya teman-teman. Sekarang sekitar pukul 11 teman-teman. Jakarta diguyur hujan. Dan sengaja Ruda TPM berkunjung ke JIS terkait dengan kembali diperbincangkannya kembali teman-teman. JIS dalam rangka perhelatan Piala Dunia U17 teman-teman ya, yang baru kemarin sempat ditinjau oleh PSSI, Ketum PSSI Pak Erick Thohir, kemudian ada PJ Gubernur Jakarta dan Menteri PUPR ya pada hari Selasa yang lalu. Seperti diketahui bahwa tahun 2023 kemungkinan nanti akan berlangsung November dan Desember adalah Jakarta salah satunya adalah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang merupakan durian runtuh dari batalnya Peru sebagai penyelenggara Piala Dunia U17. Sedangkan di sebelumnya Jakarta juga sempat batal, termasuk Indonesia maksud saya, menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 karena ketidaksiapan dan faktor-faktor lainnya. Mungkin juga terkait juga politik yang waktu itu sempat heboh ya menjelang perhelatan Piala Dunia di sekitar bulan-bulan lalu, yang akhirnya digantikan oleh Argentina ya, posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Nah di tahun ini 2023 lagi-lagi Indonesia dihebohkan dengan durian runtuh ini teman-teman. Di satu sisi kita tidak menyangka ditunjuk oleh FIFA menjadi salah satu penyelenggara, jadi penyelenggara maksud saya Piala Dunia U17 yang sebelumnya sempat batal. Karena mungkin belum tentu juga untuk Indonesia waktu itu mempersiapkan diri untuk tim U17 ya teman-teman ya. Kalau memang U20 kan memang sudah dipersiapkan, karena memang sebagai tuan rumah otomatis menjadi salah satu kontestan dari penyelenggaraan peserta Piala Dunia ya teman-teman ya. Sedangkan U17 kan memang awalnya tidak dipersiapkan ya. Dan yang menjadi kehebohan tentu saja hal-hal yang menyertainya teman-teman ya. Faktor-faktor politik sangat kelihatan sekali ya, bahwa beberapa kali GBK dihebohkan dengan beberapa konser yang musik ya, yang berlangsung pada tahun 2023. Sementara waktu itu GBK dipersiapkan sebagai venue untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20. Waktu itu Kemenpora sempat mempertanyakan atau bahkan melarang untuk adanya konser atau penggunaan venue stadion utama GBK sebagai salah satu venue untuk digunakan hal lain karena terkait persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Waktu itu di bulan Februari ada konser Raisa, salah satu penyanyi nasional yang sempat menghebohkan dunia musik juga karena dianggap sebagai salah satu penyanyi nasional yang berhasil menyelenggarakan single konser ya untuk skala stadion. Dan waktu itu juga pada saat akan ada penyelenggaraan konser tersebut, ada penyelenggaraan pula event bola ya teman-teman ya, antara Indonesia dan Australia kalau tidak salah ya. Nah di saat penyelenggaraan pertandingan bola tersebut ada salah satu persiapan panggung yang cukup besar di samping di samping lapangan bola. Dan setelah itu juga kehebohan dilanjutkan dengan adanya konser Blackpink ya teman-teman ya. Jadi praktis GBK ini beberapa kali menyelenggarakan konser yang sebenarnya kalau di medsos sempat heboh juga JIS dinyinyiri sebagai sebagai stadion konser.
karena beberapa kali sebelum penyelenggaraan Grand Launching JIS menyelenggarakan beberapa semacam simulasi ya. Di antaranya adalah Jakarta Hajatan, yaitu penyelenggaraan event puncak dari penyelenggaraan ulang tahun Jakarta dan diselenggarakan di JIS juga. Ada juga penyelenggaraan Grand Launchingnya yang ada konser juga teman-teman ya. Termasuk juga penyelenggaraan Salat Idul Fitri dan Salat Idul Adha pada tahun 2022 di Ram Barat. Nah, hal tersebut secara politik digoreng teman-teman oleh para netizen. Kemungkinan ini adalah para pendukung Pak Jokowi tentu saja teman-teman yang menjadi oposisi dari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Termasuk juga pemerintah pusat mengoposisi pemerintahan DKI pada saat di masa lalu ya teman-teman di kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Jadi para pendukung Pak Jokowi menyebut JIS sebagai stadion konser dan stadion untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal saat ini juga justru GBK gagal menjadi tuan rumah atau penyelenggara venue, kemungkinan gagal ya di venue Piala Dunia U17 karena GBK sudah di-booking oleh konser mancanegara, yaitu salah satunya adalah Coldplay. Di masa lalu padahal dua konser juga sempat mengganggu penyelenggaraan atau persiapan Piala Dunia U20 yaitu Raisa dan Blackpink. Jadi akhirnya kata-kata tersebut justru berbalik ke GBK teman-teman. Justru durian runtuh menyebabkan posisi GBK menjadi sulit ya teman-teman. Dan akhirnya durian runtuh jatuh ke JIS karena bagaimanapun beberapa venue yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 waktu itu, yaitu salah satunya Stadion GBLA di Bandung, Gelora Bandung Lautan Api ya. Kemudian ada juga Gelora Bung Tomo di Surabaya, kemudian ada Stadion Manahan di Solo, kemudian Stadion Iwayan Dipta di Denpasar, termasuk yang kelima di Jakabaring di Palembang, dan yang keenam Stadion utama GBK. Justru yang kepentok malah di GBK ya teman-teman. Dan dari ke-6 stadion tersebut yang memenuhi syarat untuk jumlah pengunjung atau jumlah penonton hanya GBK. Yang lainnya mungkin sekitar 30-40 single seat atau penonton. Sementara yang di atas GBK atau yang seperti setara GBK yang jumlah penontonnya banyak adalah hanya JIS. Akhirnya ya kepentok itu pemerintah pusat dengan malu-malu akhirnya mungkin menggunakan juga JIS sebagai salah satu venue yang akan menjadi atau diusulkan nanti pada perhelatan Piala Dunia U17 sebagai salah satu venue atau penyelenggaraan. Dan tidak ada lagi kapasitas yang besar selain GBK dan JIS. JIS kalau tidak salah 82.000 penonton, sedangkan GBK sekitar 70.000 penonton. Jadi ya banyak hal ya, nuansa politisnya kental sekali. Untuk menggunakan venue JIS ini tidak mudah, perlu retorika dulu, alasan renovasi lah, alasan yang lain tentu saja ke teman-teman ya. Kalau memang murni sepak bola saya rasa tidak akan seheboh ini ya teman-teman. Dan memang JIS, untuk akses ke JIS tidaklah mudah teman-teman, karena memang Jakarta Utara ini bagaimanapun baru disentuh pembangunan dalam pengertian untuk skala ikon Jakarta seperti ini memang baru ya. Artinya baru ada rute Transjakarta yang menuju ke Harmoni ada, kemudian yang ke Senen ada, dan yang ke LRT Jakarta juga ada. Jadi baru mungkin 3 ya kalau rute JIS Transjakarta ini. Dan beberapa rute Mikrotrans serta Minitrans sudah masuk ke sini, termasuk juga ke Muara Angke sudah ada ya Mikrotrans. Ada juga Minitrans dari Senen menuju Tanjung Priok. Jadi memang yang diharapkan sebenarnya transportasi massal seperti KRL teman-teman, KAI komuter. Yang waktu itu dari 2012 sudah mulai dibangun stasiun JIS di sebelah utara dari JIS, yaitu peronnya sendiri sudah terbangun teman-teman. Namun sepertinya KAI juga belum penuh, belum all out ya teman-teman. Mungkin pendanaan, mungkin hal lain, sehingga terkesan pembangunan peron stasiun JIS ini ya begitu-begitu saja, tidak banyak perubahan. Dan kabarnya juga baru bisa beroperasi stasiun sementaranya ini di tahun 2024. Sementara di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebenarnya pembangunan transportasi massal lainnya, yaitu LRT Jakarta yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, sudah mulai mengarahkan
fase atau trasenya ke arah JIS, yaitu dari lanjutan dari Kelapa Gading ya teman-teman, yang Kelapa Gading Pulau Mas ya. Namun justru setelah perubahan kepemimpinan menjadi PJ Gubernur ini, malah trasenya justru yang didahulukan ke Manggarai ya teman-teman. Jadi Manggarai, Pulau Mas, bukan justru yang didahulukan, malah yang ke arah JIS ini teman-teman. Justru yang ke arah JIS malah ditunda atau kemungkinan juga semacam di hold, dicoret mungkin dalam bahasa halusnya ya. Yang didahulukan oleh PJ Gubernur malah trase antara Pulau Mas ke Manggarai. Padahal JIS sebagai aset DKI justru butuh dukungan untuk optimalisasi atau aksesibilitas yang penting untuk menuju ke JIS. Akhirnya kemarin seperti kunjungan PJ Gubernur dan petinggi dari PSSI berikut Kementerian Pusat, ya semacam apa ya asesmen yang saya kurang ngerti juga ya. Semestinya mungkin FIFA yang lebih berhak untuk mengasesmen ini ya, daripada PSSI, agar tidak terjadi hal-hal yang justru memboroskan anggaran ya teman-teman. Seperti diketahui bahwa katanya ada rencana untuk renovasi rumput yang menghabiskan sekitar 5 miliar. Nah ini kalau menurut saya tenggat waktunya sudah dekat, dan sebenarnya mungkin lebih baik fokus kepada aksesibilitas, seperti halnya yang pernah dieksplor oleh Ruda Tepeng, yaitu salah satunya jalur pedestrian yang belum tuntas, pelebaran jalan yang sebaiknya mungkin dilakukan, terutama jalan akses dari Kemayoran. Di sana ada pertemuan antara jalan Danau Sunter Selatan dan akses Kemayoran yang menyempit di sekitar Wisma Atlet. Semestinya itu yang difokus ya, karena di sana adalah bottleneck. Termasuk juga Jalan Sunter Permai Raya yang perlu diperlebar dan segera dilakukan penyelesaian dari jalur pedestriannya. Jalan Sunter Barat sudah cukup baik, tinggal jalur pedestriannya. Saya rasa mungkin harusnya Pemprov DKI yang fokus ke arah sana ya. Tidak harus juga panik lalu meminta bantuan pemerintah pusat yang sejauh ini justru dukungannya kurang kepada Pemprov DKI ya. Demikian kalau pandangan dari Ruda Tepeng seperti itu ya teman-teman. Jadi JIS-nya sebenarnya sudah bagus, tinggal aksesibilitas. Nah ini harusnya kemenangan Pemprov DKI di sini besar ya. Jalan akses ini kan merupakan salah satu kemenangan Pemprov DKI juga. Jalur pedestrian juga demikian. Jangan juga buru-buru lalu minta pemerintah pusat untuk dukungan segitu ya. Sehingga terkesannya jadi politis begitu ya teman-teman ya. Jadi demikian teman-teman, sementara laporan dari intronya teman-teman ke Ruda Tepeng kunjungan ke JIS yang saat ini sayangnya terkalang hujan teman-teman. Jadi kita tunggu around di sekitar JIS-nya menuju hujan reda ya teman-teman.